teman-teman guru sekolah minggu, Shalom. Jumpa lagi bersama saya Kak Etis. Dan di video kali ini Kak Etis akan membuat alat peraga tentang cerita Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Cerita ini terdapat pada Alkitab Perjanjian Baru, Injil Lukas, Lukas pasal 7, ayat yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-17. Ya teman-teman, jika teman-teman sering mengikuti video-video dari Kak Etis, teman-teman pasti ingat pada video sebelumnya, Kak Etis membuat video tentang bagaimana cara membuat alat peraga cerita tentang Taman Eden. Bagaimana cara membuatnya menggunakan kardus atau karton bekas sehingga menjadi Taman Eden yang menarik. Dan di video kali ini, Kak Etis akan menggunakan latar atau tempat dari Taman Eden itu sebagai latar kota Nain di mana Yesus membangkitkan seorang anak muda di sana. Jadi, tempat ini dia multifungsi teman-teman, sesuai dengan latar dan suasana dari cerita Alkitab tersebut. Jadi kalau misalnya cerita Alkitab tentang Taman Eden, kita bisa menjadikannya sebagai Taman Eden. Nah, kalau misalnya cerita Alkitab tentang Yesus membangkitkan anak muda di kota Nain, kita dapat mengubahnya menjadi sebuah kota yang menarik. Jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, kita langsung saja bagaimana cara membuatnya. Alat dan bahan yang perlu dipersiapkan: pola gambar, karton bekas, spidol, gunting, kain flanel, dan stik es, juga lem tembak. Cara membuatnya: yang pertama, gunting karton berbentuk seperti di gambar ini. Kartonnya itu harus berbentuk seperti rumah penduduk yang ada di kota Nain ya teman-teman. Nah, setelah itu baru teman-teman boleh membentuk atau menggambar, juga mewarnai dengan spidol untuk bagian jendela dan juga pintu. Langkah yang kedua, teman-teman gunting pola gambar seperti gambar ini. Langkah yang ketiga, gunting potongan-potongan karton sebagai penyangga gambar agar gambar dapat diletakkan dengan baik di tempatnya teman-teman. Kemudian langkah yang keempat, lem stik es pada kain flanel sehingga hasilnya terlihat seperti ini ya teman-teman. Baik teman-teman, untuk langkah yang terakhir, kita akan meletakkan yang pertama kertas origami 1 lembar untuk menutupi bagian ini. Ini kan kemarin di Taman Eden kita menggunakan kertas berwarna biru sebagai sebuah sungai ya teman-teman. Jadi kita tutup dulu sebentar dengan kertas origami berwarna hijau. Kemudian teman-teman, kita letakkan rumah penduduk di kota Nain. Terserah teman-teman mau meletakkannya di bagian mana ya teman-teman. Nah, kalau Kak Etis seperti ini. Kemudian teman-teman dapat meletakkan murid-murid Yesus, bahkan orang-orang yang mengikuti Yesus pada saat itu ya, dan juga Yesus. Terserah teman-teman mau meletakkannya di bagian mana. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Iya teman-teman, yang berikutnya teman-teman boleh meletakkan ibu dan juga orang-orang yang membawa anak muda ini kepada Yesus. Jadi teman-teman, ini adalah ibu dari anak muda itu yang sedang datang kepada Yesus. Dan inilah orang-orang yang sedang mengikuti Yesus, orang-orang yang mengantarkan anak muda ini. Jadi ini kalau didekatkan teman-teman, jadinya seperti ini ya tempatnya. Jadi dia diletakkan di sini. Nah, ditaruhnya di sini.
Inilah hasil karya Kak Etis. Bagaimana teman-teman? Mudah saja kan teman-teman? Asalkan latar ini kita punya teman-teman. Kita harus buat setidaknya sebagai guru sekolah minggu kita harus memiliki satu supaya dapat digunakan di cerita apa saja yang menggambarkan latar dan suasana. Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Maka bangunlah anak muda itu. Ini diletakkan di sini. Anak muda itu pun bangun. Ya, sungguh luar biasa ya mujizat Tuhan, dia bisa membangkitkan orang yang sudah mati. Oke baik teman-teman, demikian video dari Kak Etis teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share video Kak Etis sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa teman-teman, selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jadi teman-teman, tidak ada yang susah. Yang penting kita ada niat saja, kita mau berusaha dan kita belajar. Sebagai guru sekolah minggu, bukan hanya hati kita aja yang diberikan buat Tuhan untuk melayani teman-teman, tapi kita juga harus kreatif agar kita dapat menolong anak untuk mengerti pengajaran firman Tuhan. Ya teman-teman, semangat melayani teman-teman, Tuhan Yesus akan memberkati teman-teman.